Halo, Assalamualaikum teman-teman semua. Saya Bekri Murdianto, mahasiswa Unisbank tahun angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang website yang telah saya buat dengan kontennya tentang COVID-19. Dan untuk domain website saya bekrimurdianto0070.wordpress.com. Ini untuk domainnya. Saya juga akan menjelaskan cara mengelola website dari cara membuat menu, membuat submenu, kemudian mengisi halaman, mengisi post, dan memilih tema agar website kita terlihat lebih menarik. Pertama, kita masuk ke dashboard akun WordPress kita. Kita klik, kemudian kita pilih tampilan. Ini akan menampilkan pengaturan menu dan lain-lain dari tema menu, header, latar belakang. Kita pilih tema untuk penentuan tema, lalu akan menampilkan tema yang gratis hingga berbayar juga ada. Ini kalau tampilkan semua, nanti ada yang berbayar. Untuk memilih tema dan mengaktifkannya, kita tinggal memilih 3 titik pojok sebelah kanan ini, kita klik, lalu kita aktifkan untuk temanya. Untuk tema yang ada di website saya mengambil tema Dara. Dan untuk membuat menunya, kita masuk lagi di tampilan. Kemudian kita pilih menu. Lalu kita pilih primary. Di sini akan menampilkan menu yang ada di bar navigasi. Untuk menu yang ada di bar navigasi saya, ini ada beranda, berita, serba-serbi COVID, data, dan juga layanan. Dan untuk serba-serbi COVID, data, dan layanan ini ada sub menu pengikut. Untuk membuat menu agar tampil di bar sini, caranya dengan menambahkan item. Kita arahkan ke bawah, kita tambahkan item. Kemudian kita pilih di laman. Lalu kita tambahkan menu contoh 1. Otomatis nanti contoh 1 akan masuk di bar navigasi dari website kita. Ini untuk cara membuat menu. Kemudian cara membuat submenu. Caranya kita buat menu utamanya terlebih dahulu. Kita tambahkan item. Kita pilihnya yang taut tersuai. Tujuannya agar saat kita mengarahkan kursor di menu utama, nanti menampilkan submenu yang ada di bawahnya. Untuk URL kita ketikkan pagar. Untuk teks tautan ini judul menu utamanya. Ini saya kasih judul contoh 2. Lalu saya tambahkan ke menu. Lalu kita buat lagi, tambahkan item. Ini membuat untuk submenunya yang akan kita tampilkan. Kita pilih laman. Kita pilih contoh 1, contoh A, contoh B, dan contoh C agar bisa menjadi submenu dari contoh 2. Saya tambahkan lagi contoh D. Tambah. Ini otomatis contoh A, B, C, D sudah berada di menu navigasi, tapi belum menjadi submenu contoh 2. Untuk caranya agar menjadi
submenu contoh 2, itu kita pilih dan klik urutkan ulang. Lalu kita pilih tanda panah. Kita pilih untuk submenunya agar di bawah menu utama. Karena ini contoh A, B, C, D sudah berada di menu utama contoh 2, kita tinggal pilih dan klik tanda panah ke kanan, contoh A. Ini juga. Kalau ini sudah sejajar, berarti ini contoh A, B, C, D sudah menjadi submenu contoh 2. Tampilannya seperti ini. Contoh A, B, C, D sudah menjadi submenu dari contoh 2. Jangan lupa kalau sudah selesai disimpan agar nanti saat kita mengunjungi website kita sudah tersimpan untuk beberapa menu yang telah kita buat. Tapi ini nggak usah saya simpan. Ini kalau sudah tekan selesai. Kita juga bisa mengatur yang mana yang mau ditaruh di urutan pertama, misal data di urutan setelah berita. Itu sama seperti tadi, kita urutkan ulang. Lalu kita pilih data, tanda panah ke atas. Kita klik. Otomatis nanti data berada di samping menu berita. Jika sudah, jangan lupa klik selesai. Selanjutnya, kita kembali. Dan di sini ada menu identitas situs, ada warna, dan latar belakang, dan lain-lain. Ini tergantung tema yang kita pilih. Tapi biasanya yang utama ada identitas situs, warna, kemudian font, ada menu, opsi konten, kemudian ada widget, dan juga pengaturan beranda. Kita pilih untuk identitas situs. Karena konten yang saya buat tentang COVID-19, untuk judul situs saya Awas COVID-19, kemudian slogannya informasi seputar COVID-19. Untuk judul dan slogan ini bisa kita tampilkan atau tidak dengan mengklik tanda centang ini. Ini nanti otomatis akan tampil ataupun tidak. Ini untuk membuat judul situs dan juga slogan. Untuk latar belakang sama, kita bisa memilih untuk latar belakang mana yang cocok dengan website kita. Lalu kita pengaturan widget. Kita bisa menambahkan widget di samping ataupun di bawah halaman atau website. Caranya dengan diklik, kemudian tambahkan widget. Bisa kita mau menambahkan widget tentang kalender, misal. Ini nanti otomatis kalender akan berada di bawah website. Jadi untuk widget kalender ada di bawah website kita. Tapi ini nggak usah, kita simpan. Kemudian selanjutnya kita juga ada pengaturan beranda. Di pengaturan beranda ini ada dua pilihan, yaitu post
pos terbaru Anda dan juga halaman statis. Kalau kita memilih pos terbaru, jadi nanti akan menampilkan pos terbaru saat seseorang mengunjungi website kita, tetapi kalau kita memilih halaman statis, nanti akan menampilkan seperti ini, ada tampilan seperti ini. Halaman awal ini halaman yang ditampilkan saat seseorang mengunjungi website kita. Untuk saya sendiri, untuk halaman awalnya, saya arahkan di halaman statistik. Kemudian halaman pos juga bisa kita atur. Tapi ini nggak usah. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara mengisi halaman dan juga pos. Kita kembali. Selanjutnya, untuk mengisi halaman, kita pilih laman. Nanti akan menampilkan halaman apa saja yang ada di website kita. Pertama kita atur untuk halaman beranda. Di halaman beranda sendiri, saya menambahkan gambar dan juga paragraf. Kemudian saya tambahkan juga tombol. Untuk paragrafnya sendiri menanyakan untuk pengunjung apakah sudah tahu apa itu COVID. Kemudian untuk mencari tahu, kita tinggal mengklik tombol cari tahu ini, nanti otomatis akan diarahkan ke halaman tentang apa itu COVID yang telah saya buat. Ini untuk linknya sudah saya tambahkan. Jika tombol ini diklik, untuk gambar sendiri ini bisa diatur, dibuat fix background ataupun tidak. Kalau tidak, halamannya akan tampil seperti ini, jadi tanpa bergerak untuk gambarnya. Kalau fix background ini untuk tampilannya seperti ini. Dan di bawahnya juga ada tampilan posting terbaru dari website. Ini ada berita terbaru tentang vaksin dan lain-lain. Untuk format dari tampilan berita ini saya buat post blog. Caranya dengan menambahkan ini, tambah, kemudian kita ketikkan blog. Nanti akan ada ini post blog, nanti hasil tampilannya akan seperti ini. Ini bisa kita atur dan bisa kita sesuaikan mau tampilan seperti apa. Ini untuk beberapa tampilan yang ada di beranda saya. Selanjutnya untuk berita, kita masuk di halaman berita. Di halaman berita sendiri, di halaman berita saya menggunakan post blog juga. Jadi tampilannya akan seperti ini di halaman berita. Ini untuk tampilan halaman berita. Ini kalau kita mau membuat berita baru, kita tinggal nanti buat posting. Otomatis nanti untuk postingnya akan masuk di halaman berita.
Ini untuk halaman berita. Selanjutnya ada menu utama serba-serbi COVID dengan diikuti dengan submenu gejala, penyebaran, pencegahan, dan juga perawatan. Ini tinggal diisi aja untuk artikel yang akan kita tampilkan di halaman gejala. Ini apa aja nanti bisa ditulis. Begitupun juga di halaman pencegahan, perawatan, dan penyebaran juga sama, tinggal diisi untuk artikelnya. Sama seperti pengisian pada artikel di halaman gejala. Ini untuk tulisannya berwarna biru karena nanti jika diklik akan mengarah ke halaman dari sumber berita tersebut. Ini untuk sumber beritanya saya ambil dari alodokter.com tentang reaksi tubuh melawan virus corona. Selanjutnya di menu navigasi setelah serba-serbi COVID, saya juga ada halaman data. Di dalam halaman data itu, untuk menu data ada submenunya statistik, vaksinasi, dan juga bantuan sosial. Untuk halaman statistik sendiri, saya mengambil gambar dari screenshot dari website covid.go.id, di mana itu perkembangan kasus COVID-nya dari skala nasional. Ini data saya ambil per tanggal 13 Juni 2021. Di dalam statistik sendiri ini ada kasus terkonfirmasi, kasus aktif, sembuh, meninggal, dan juga ada grafik pasien positif, kemudian sembuh, dan lain-lain. Dan tak lupa di bawah juga saya sertakan untuk tombol untuk update data selengkapnya tentang statistik perkembangan kasus corona. Dan di sini sudah saya tambahkan link halaman covid19.go.id di peta sebaran. Kenapa saya tambahkan link di sini? Soalnya untuk website gratis tidak bisa menampilkan update data corona secara langsung karena keterbatasan menu. Ini beberapa pengisian untuk data statistik. Kemudian selanjutnya di halaman data juga ada data vaksinasi. Untuk data vaksinasi juga sama. Untuk data yang saya ambil, ini screenshot dari vaksinasi update data vaksin update tanggal 13 Juni 2021. Dan juga saya sertakan tombol update untuk data vaksinasi selengkapnya. Bisa dikunjungi langsung di halaman covid19.go.id di data vaksinasi. Selanjutnya di halaman layanan, saya mempunyai submenu yaitu halaman tanya jawab. Tanya jawab apa itu COVID, terus kemudian ada telepon darurat dan juga rumah sakit rujukan. Ini untuk tanya jawab. Tanya jawab sendiri ini menanyakan tentang
pertanyaan yang sering ditanyakan tentang apa yang dilakukan jika anggota keluarga menunjukkan gejala infeksi, kemudian mengapa harus menggunakan masker, dan lain-lain. Untuk sumbernya sendiri ini juga sudah saya sertakan dari covid19.go.id tentang tanya jawab seputar COVID. Selanjutnya di bantuan atau layanan, saya juga ada halaman rumah sakit rujukan. Untuk rumah sakit rujukan sendiri, ini datanya juga sama, saya ambil dari laman ataupun website covid19.go.id. Ini beberapa rumah sakit yang melayani pasien COVID-19. Untuk daftar rumah sakit selengkapnya juga sudah saya tambahkan tombol di bawah untuk mengetahui daftar rumah sakit rujukan COVID-19. Ini lamannya ada covid19.go.id. Selanjutnya juga ada halaman telepon aduan. Ini untuk telepon aduan bagi pengunjung website yang merasa ada gejala COVID, nanti bisa telepon ke beberapa layanan. Ini dari covid.go.id untuk informasi yang saya ambil. Ini ada Satgas Darurat COVID, kemudian pengaduan program Keluarga Harapan Kementerian, ini tentang pengaduan, kemudian pengaduan bansos juga ada. Ini untuk cara mengisi halaman. Selanjutnya untuk mengisi pos, kita klik pos, kita pilih, misal kita akan mengepost berita tentang vaksin Sinovac. Ini saya buat beritanya, untuk sumbernya ini dari vaksin sinovac.go.id dari Halo Dokter. Sudah juga saya sertakan untuk sumbernya. Dan jangan lupa dipilih untuk post, kemudian pilih gambar unggulan. Untuk gambar unggulan sendiri fungsinya akan menampilkan gambar yang akan ada di halaman beranda. Ini pakainya gambar unggulan, nanti pilih gambarnya. Ini untuk pengisian post. Ya, untuk hasil akhir dari website yang telah saya buat, kita bisa mengunjunginya dengan domain pgrimurdianto0070.wordpress.com. Karena tadi untuk tampilan awal saya pilih di halaman statistik, nanti otomatis tampilan awal di halaman statistik. Untuk data yang saya ambil ini data perkembangan kasus COVID-19 per tanggal 13 Juni 2021 dalam skala nasional. Di sini ada update datanya dan juga grafik tentang kasus terkonfirmasi positif, sembuh, kemudian meninggal, kasus per provinsi, serta saya tambahkan tadi tombol update data selengkapnya yang bisa diklik, nanti akan mengarah ke halaman covid19.go.id di peta sebaran. Di sini akan tampil untuk update data dari
halaman covid19.go.id. Kemudian kita ke halaman beranda. Di halaman beranda tadi sudah ada ada gambar, kemudian ada tombol. Jika tombol ini diklik akan mengarah ke halaman yang menerangkan tentang apa itu COVID dan asal muasal COVID. Di bawahnya ini ada posting berita terbaru nanti akan tampil di halaman beranda. Di samping sebelah kanan juga ada widget pencarian dan juga kalender. Untuk berita, jika kita membuat postingan baru berita, otomatis nanti untuk postingan berita akan masuk di halaman berita. Di halaman serba-serbi COVID ini ada submenu gejala, penyebaran, pencegahan, dan perawatan. Jika kita klik di halaman gejala, nanti akan tampil artikel tentang gejala. Terus kita klik misal di perawatan. Ini masuk ke halaman perawatan. Dan di data, tadi udah ada halaman statistik. Kemudian ada halaman vaksinasi. Untuk update datanya yang saya ambil ini tanggal 13 Juni 2021. Untuk update data selengkapnya bisa klik di tombol ini. Nanti akan mengarah ke halaman covid19.go.id. Di halaman data vaksinasi COVID-19 untuk update terakhirnya ini ada tanggal 15 Juni 2021. Di sini juga ada bansos, ada submenu bansos. Ini langsung mengarah ke halaman covid19.go.id di pemulihan ekonomi, jadi program pemerintah tentang bantuan sosial akibat COVID-19. Kemudian di layanan ada submenu tanya jawab. Ini sudah saya sertakan juga untuk submenunya. Sudah saya sertakan untuk sumber beritanya tentang tanya jawabnya. Ini dari sumber ini. Kemudian ada telepon aduan, submenu telepon aduan. Ini saya ambilkan dari halaman covid19.go.id di pusat bantuan. Lalu ada rumah sakit rujukan juga sama. Ini beberapa rumah sakit rujukan yang saya tampilkan, tapi untuk data selengkapnya bisa dilihat dengan menekan tombol ini, lalu akan diarahkan ke halaman covid19.go.id, daftar rumah sakit rujukan. Sekian untuk penjelasan tentang website yang telah saya buat dan cara mengelola website, cara membuat menu, submenu, halaman, post, dan juga isi dari website. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.